Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ini yang tadi saya baca, yang kita baca ini TB, Alkitab TB, terjemahan baru. Saya mau baca Alkitab terjemahan AYT, ya. Dikatakan gini, jagalah tingkah lakumu yang baik di antara orang-orang yang belum percaya, supaya apabila mereka memfitnahmu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan akan memuliakan Allah pada hari pelawatannya. Bapak Ibu perhatikan bahwa ayat ini sedang bicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu tidak hidup asal sembarangan, tapi ada sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan satu waktu nanti tanggung jawab itu akan dituntut Tuhan dari kita, bukan cuma dituntut Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun akan menuntut itu daripada saudara dan saya. Bapak Ibu harus ingat, bagi orang yang non-Kristen, keseharian kita dan tingkah laku kita itu menjadi Alkitab yang berjalan bagi mereka. Saya ulangi Bapak Ibu ya, bagi orang yang non-Kristen, keseharian dan tingkah laku kita sebagai orang percaya menjadi Alkitab berjalan bagi mereka. Makanya kenapa sampai Tuhan gerakan saya untuk buat yang namanya grup Speak the Word, untuk Bapak Ibu baca Alkitab, renungkan firman, lalu perkatakan setiap hari, supaya kita jadi Alkitab berjalan. Haleluya. Bukan cuma ada di pikiran kita, tapi harus ada di dalam tingkah laku, sikap kita, perbuatan kita, sehingga orang bisa melihat Tuhan di dalam kita. Dan orang-orang tidak peduli dengan apa yang kita percaya. Orang-orang juga tidak peduli dengan apa yang kita ajarkan. Orang di luar sana, mereka hanya cuma mau tertarik dengan apa yang kita katakan dan kita lakukan. Saya ulangi Bapak Ibu ya, orang di luar sana tidak peduli dengan apa yang kita percaya, tidak peduli dengan apa yang kita ajarkan. Tapi mereka mau tertarik dengan apa yang kita katakan. Selama kita ada di dunia ini, begitu penting. Tadi saya katakan kita harus menjadi Alkitab yang berjalan. Karena mereka selalu menuntut bagaimana kehidupan kita yang seperti Yesus itu seperti apa sih. Haleluya. Dan Bapak Ibu, kalau kita bilang kita Kristen, Kristen itu adalah jadi Kristus kecil, atau kita ini adalah miniatur dari Kristus, atau kita adalah murid Kristus. Murid itu selalu niru gurunya. Amin. Murid itu harus selalu niru gurunya. Saya mantan atlet beladiri, pelatih beladiri, dan murid-murid saya harus mengikuti gerakan saya. Mereka tidak mungkin dari kecabangan beladiri yang saya ajarkan dulu, mereka tidak mungkin praktekkan itu kecabangan yang lain di depan saya, karena itu bukan yang saya ajarkan. Sama juga dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang harus membawa kasih, membawa kuasa, membawa kebaikan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh hidup mengikuti apa yang dunia ajarkan, tapi kita harus hidup mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Karena Kristen adalah Kristus kecil, kita adalah miniatur daripada Kristus, dan kita adalah murid Kristus. Maka orang-orang hanya ingin tahu apakah benar kita mirip Kristus. Saya ulangi Bapak Ibu ya, kalau kata Kristen adalah Kristus kecil,
miniatur Kristus, murid Kristus. Maka orang-orang hanya ingin tahu apakah benar kita mirip dengan Kristus yang dikisahkan di Alkitab. Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Kalau ada orang salah kepada kita, lalu terus kita masih terus ingat kesalahan orang itu, bagi saya kita belum mencerminkan Kristus. Kalau misalnya ada orang berbuat membohongi kita sekali, lalu kita nggak kasih kesempatan kepada dia untuk dia berubah, saya percaya bahwa kita bukan menjadi seperti Kristus. Terbuktinya kita buat salah, buat dosa berkali-kali, Tuhan ampuni kita. Selama masih ada nafas di kandung badan, dan masih ada keinginan untuk kita mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan, datang minta ampun pun, Tuhan masih kasih kepada kita kesempatan untuk kita melayani dia, untuk kita jadi orang Kristen. Orang baru satu kali buat kesalahan kepada kita udah blacklist dia. Blacklist orang itu dan tidak mau mengingat orang itu. Bapak Ibu, saya baca sebuah buku kesaksian daripada seorang misionaris yang bernama E. Stanley Jones. Dan dia bertemu dengan Mahatma Gandhi. Dan dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, Anda sering mengutip kata-kata Kristus. Mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Jadi ini Stanley Jones berkata kepada Mahatma Gandhi, kamu sangat keras. Kamu sering mengutip kata-kata daripada Kristus. Tapi kamu selalu keras menolak untuk menjadi pengikutnya. Lalu Mahatma Gandhi berkata begini, saya tidak menolak Kristus. Dia katakan, saya suka dengan Kristus. Namun saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Diceritakan satu waktu dia kepingin, karena waktu itu kerajaan India itu dijajah oleh Imperium Inggris. Dia mau masuk ke gereja, tapi dia mau masuk dengan celana pendek, saudara. Dan tidak diizinkan untuk masuk. Mahatma Gandhi berkata, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka dengan Kristus. Namun saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Saya bisa bayangkan kalau kehidupan Kristen kita meniru Kristus 100%, maka dunia ini sudah menjadi Kristen semuanya dari dulu. Kalau hari ini orang belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin kita belum menjadi pengikut Kristus sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, bukan untuk diri kita sesungguhnya. Kita dengar firman Tuhan di hari ini, supaya kita bisa menjadi terang, supaya kita bisa menjadi garam, supaya kita bisa membawa influence, pengaruh kerajaan Allah, dimanapun kita berada. Daniel, selama ada di kerajaan Nebukadnezar, maka dia membawa pengaruh, merubah satu kerajaan yang sangat besar, dan mereka mempercayai Tuhan. Memang nggak enak, tapi dia punya kehidupan. Satu Daniel bisa menginfluence, mempengaruhi sebuah kerajaan yang sama sekali tidak percaya ada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 teman yang lain, mereka rela masuk di dalam api hanya untuk percaya kepada Tuhan. Dan ketika mereka keluar, maka rajanya Nebukadnezar menyembah kepada Tuhan yang luar biasa. Satu Yusuf bisa membawa pengaruh kepada bangsa Mesir yang benar-benar tidak tahu tentang Tuhan. Tapi Yusuf datang untuk menolong mereka. Saya percaya bahwa kalau kehidupan kekristenan kita serupa dengan Kristus, maka kita akan menjadi berkat di tempat pekerjaan. Kita akan menjadi berkat di tempat pelayanan. Kita akan menjadi berkat di dalam keluarga. Kita akan menjadi berkat di kota, di bangsa. Karena satu orang itu bisa membawa influence kepada begitu banyak orang. Kalau kita lihat Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Tuhan tidak berkata bahwa kita ini garam dapur, atau garam untuk Surabaya, garam untuk Jakarta, garam untuk Makassar. Tidak berkata garam untuk Colorado, tidak berkata bahwa garam untuk Sabah, garam untuk KL, no. Garam untuk Indonesia, garam untuk Amerika, garam untuk Aussie. Tidak. Tuhan bilang kita menjadi garam dunia.
Berat badan saya 72 kilo, berarti saya garam 72 kilo. Dan untuk mengasinkan daging 72 kilo, kan tidak dibutuhkan garam 72 kilo. Dibutuhkan garam hanya sedikit saja. Tapi pengaruhnya itu bisa dirasakan. Amin. Ketika hidup saudara dan saya bisa meniru Kristus, maka kita akan membawa influence. Dan itu tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang pertama adalah tanggung jawab besar ketika kita berani menyandang identitas Kristen dalam hidup kita. Jadi ketika Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka itu adalah tanggung jawab besar kita. Ketika Yesus ada dalam kita, itu menjadi tanggung jawab besar kita. Tanggung jawab kita sebagai apa? Menjadi duta besar yang mewakili sebuah negara. Kita menjadi seorang duta besar yang mewakili kerajaan Allah. Menjadi representasi. Kita nggak hanya cuma berkata bahwa kita representasi, tapi kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita hanya memikirkan satu kelompok sendiri, satu denominasi, tidak. Tapi kalau kita bicara tentang kita representasi, maka kita harus membawa dampak melalui kehidupan kita. Bukan cuma perkataan, tapi kehidupan kita yang harus membawa dampak bukan cuma kepada kota, tapi kepada bangsa-bangsa. Dan perkataan dan perbuatan kita akan disorot oleh dunia. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka akan nuntut mana kehidupan Kristus. Jadi kalau kita misalnya, kita punya kedudukan, kita punya pangkat, kita punya uang, tapi hidup kita tidak menurut Kristus, maka nama Tuhan yang akan dicemarkan. Orang akan tahu, oh orang Kristen, tapi hidupnya kok tidak seperti Kristus. Katanya Kristus mengasihi, Kristus mengampuni, Kristus tidak pernah menipu. Tapi kenapa kamu menipu? Kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Kenapa kamu tidak hidup menurut apa yang diajarkan oleh Tuhan? Kalau orang lain berbuat salah, ampunilah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ampunilah. Ketika kamu mengampuni, maka kamu menaruh bara api di atas kepala orang itu. Ingat bahwa perkataan dan perbuatan kita akan disorot oleh dunia. Dan orang-orang di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu adalah seorang yang melayani dengan sungguh-sungguh, sampai seorang kita adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, maka itu dituntut oleh orang-orang sekeliling kita. Mana katanya kamu khotbah seperti ini, katanya kamu hafal firman seperti ini, kamu tahu kebenaran seperti ini, tapi mana dalam tindakanmu kamu tidak lakukan. Selalu ada tuntutan yang besar yang ada di sekeliling kita, dan itu tanggung jawab besar kita. Berani menyandang identitas Kristen dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu harus terus ingat tanggung jawab ini. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata begini. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus pun ketika dia memberitahukan kebenaran firman kepada jemaat yang ada di Korintus, dia mengingatkan dirinya sendiri, melatih tubuhnya, dan menguasai seluruhnya. Ya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow. Perilaku saudara dan saya, tingkah laku kita, perbuatan kita, harus Bapak Ibu perhatikan. Sehingga itu tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Sehingga akhirnya semua yang kita katakan itu akhirnya ditolak, saudara. Dan nama Tuhan dipermalukan. Tapi sebaliknya biarlah perbuatan kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Itu tanggung jawab besar. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ketika Bapak Ibu, saudara dan saya punya gaya hidup seperti ini, yang mau jadi be a role model, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang, saya percaya kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Kuasa Allah akan dinyatakan atas kita. Orang akan melihat perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Orang akan melihat bahwa kita disertai oleh Tuhan. Orang akan melihat bahwa kita anak-anak Tuhan yang akan meninggikan nama Tuhan. Karena itu orang Kristen harus rajin. Karena itu orang Kristen harus berbuat baik. Haleluya.
Harus belajar berbuat baik, harus rajin. Kalau Bapak Ibu kerja di sebuah perusahaan, maka jangan pakai waktu di situ untuk berdoa padahal waktunya kerja. Jangan pakai waktu untuk dulu baca Alkitab, padahal waktunya Bapak Ibu untuk menjadi teladan bagi orang lain di situ. Beberapa kali saya pergi pelayanan dan saya diajak makan oleh teman-teman yang bisnismen dan mereka katakan, waduh Pastor Luther, ada banyak kali kita terima, tidak semua, tapi mereka katakan kita terima orang Kristen kerja di tempat kita. Dan ada kalanya waktu masih hari kerja teman-teman yang non-Muslim, non-Kristen, mereka mereka lagi kerja, tapi dia lagi pergi doa, lagi baca Alkitab dan sebagainya. Teman-temannya berkata, loh kok kamu kok waktunya bukan istirahat, kok kamu pilih berdoa, ada waktu istirahat, pakai waktu itu untuk kamu doa, atau pakai waktu itu kamu nggak usah makan mungkin, tapi pakai waktu itu untuk kamu baca Alkitab. Wow, orang Kristen harus rajin. Jangan nyuri-nyuri tulang. Ya, jangan nyuri-nyuri waktu. Tapi harus rajin, harus berbuat baik. Bukan supaya kita dipuji dan dikagumi manusia, tetapi semata-mata supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Matius pasal yang kelima, kalau kita perhatikan ayat 14 sampai ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan mau loh terang kita bercahaya di depan orang. Terang itu bicara tentang perbuatan baik, tentang hidup kita yang menjadi contoh bagi banyak orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika Bapak Ibu dan saya menolong, mengasihi orang buat salah, tapi Bapak Ibu belajar melupakan. Bapak Ibu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu selalu kerja rajin, tetap setia. Sekalipun Bapak Ibu lihat tidak ada alasan, tapi Bapak Ibu tetap mau setia di situ sekalipun diperlakukan dengan tidak baik. Maka orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan saya percaya bahwa tidak ada orang Kristen yang tidak rajin berbuat baik. Sama halnya dengan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita ini dikasih tanggung jawab oleh Tuhan jadi garam dan jadi terang. Tidak mungkin terang ditaruh di bawah gantang, tapi harus ditaruh di atas gunung supaya dilihat oleh semua orang. Amin. Bapak, Ibu, dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk Tuhan mau supaya orang melihat perbuatan Tuhan dalam saudara. Orang melihat pekerjaan Tuhan terjadi dalam kita. Kalau itu mampu kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan diagungkan. Amin. Jadi hal ini yang harus Bapak Ibu ingat, tanggung jawab besar kita, yaitu kita menyandang identitas kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, kita harus latih tubuh kita, menguasai seluruhnya, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Injil Kerajaan betul-betul bisa disebarkan di seluruh dunia ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan hidup saudara dan saya. Bayangkan, kalau apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kalau kehidupan kekristenan sama seperti Yesus, saya percaya ada sebuah reformasi luar biasa yang akan dibawa oleh pribadi ini. Tapi karena dilihat bahwa kehidupan orang Kristen tidak menurut Kristus, maka itu jadi penghalang. Apa yang terjadi yang dikatakan oleh Stanley Jones ini, tentang apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi ini, saya percaya menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua sebagai orang percaya.
untuk mau menjadikan hidup kita jadi teladan bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berapa banyak Bapak Ibu yang datang pagi hari dan berkata, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Tulis di kolom komentar, saya diberkati Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, firman sudah hamba sampaikan. Dan biarlah firman ini tinggal dalam setiap hati, menjadi kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami menghidupinya. Kami hidup di dalamnya, dan nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, materaikan firman, dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami bukan cuma mendengar, tapi jadi pelaku firman, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu. Puji Tuhan.